Sejarah Filsafat Barat. Karya buku Bertrand Russell. Bab 23, Fisika Aristoteles. Dalam bab ini, saya bermaksud mengulas dua buku Aristoteles. Yang pertama berjudul Physik dan yang kedua berjudul One on the Heaven. Dua buku tersebut saling bertalian erat. Buku kedua menelaah argumen mulai dari apa yang belum dibahas buku pertama. Keduanya pun luar biasa berpengaruh dan mendominasi ilmu pengetahuan hingga zamannya Galileo. Istilah-istilah seperti quintessence, intisari, dan subunary di bawah bulan berasal dari teori-teori yang dikemukakan dalam buku tersebut. Sejarawan filsafat, karena itu, wajib mempelajarinya. Walaupun pada kenyataannya hampir tak ada satu kalimat dalam kedua buku itu yang masih bisa diterima dalam pemahaman ilmu pengetahuan modern. Sebagaimana terhadap kebanyakan orang Yunani, untuk memahami pandangan-pandangan Aristoteles tentang fisika, terlebih dahulu perlu kita pahami latar belakang imajinatif mereka. Di samping sistem formal yang ia tawarkan kepada dunia, setiap filsuf memiliki sistem lain yang jauh lebih sederhana yang mungkin tak ia sadari sama sekali. Jika ia menyadarinya, ia barangkali tahu bahwa sistem itu sangat tidak layak. Karena itu, ia pun menyembunyikannya. Dan sebaliknya, ia mengemukakan sesuatu yang lebih rumit, yang ia yakini karena memang sistem itu mirip dengan sistemnya yang kasar. Namun ia harapkan orang lain bersedia menerimanya, karena ia mengira bahwa ia telah menyusunnya sedemikian rupa sehingga tak bisa dibantah. Perumitan tersebut berlangsung seiring dengan dilancarkannya sanggahan terhadap berbagai sanggahan. Namun cara ini saja tak akan bisa memberikan hasil yang positif. Paling-paling, cara itu hanya bisa menunjukkan bahwa sebuah teori mungkin benar, namun tidak pasti benar. Hasil yang positif, walaupun seorang filsuf kurang menyadarinya, sesungguhnya bersumber dari prakonsepsi imajinatifnya, atau dari apa yang disebut Santayana sebagai keyakinan hewani, atau animal fights. Berkenaan dengan fisika, latar belakang imajinatif Aristoteles sangat berbeda dengan yang dimiliki para pelajar modern. Sekarang ini, seorang anak sudah mulai mempelajari mekanika yang dari namanya mengandaikan mesin-mesin. Ia sudah tak asing lagi dengan mobil dan pesawat terbang, bahkan dalam sudut-sudut imajinasi bawah sadarnya yang paling terpencil sekalipun. Ia tidak membayangkan bahwa mobil berisi semacam kuda di dalamnya, atau bahwa pesawat terbang dapat melayang-layang karena sayapnya serupa dengan sayap burung yang memiliki kekuatan ajaib. Binatang telah kehilangan arti pentingnya dalam gambaran khayali kita tentang dunia, di mana manusia boleh dikata berdiri sendirian sebagai tuan dari suatu lingkungan material yang sebagian besar tak bernyawa dan takluk padanya. Bagi bangsa Yunani, dalam upayanya untuk memberikan penjelasan ilmiah mengenai gerak, pandangan yang sepenuhnya mekanis hampir mustahil muncul dalam pikirannya, terkecuali pada sedikit manusia jenius seperti Demokritus dan Archimedes. Dalam hal ini, dua satuan fenomena agaknya penting: gerakan binatang-binatang dan gerakan benda-benda langit. Bagi manusia ilmiah modern, tubuh seekor binatang merupakan mesin yang sangat rumit yang memiliki struktur fisiko-kimiawi sangat kompleks. Setiap penemuan baru lahir di tengah upaya mengurangi jurang perbedaan yang tampak antara binatang dan mesin. Bagi bangsa Yunani, kiranya lebih wajar jika mempersamakan gerak yang tampak tak bernyawa itu dengan gerak binatang. Seorang anak masih membedakan binatang hidup dengan benda-benda lainnya
berdasarkan fakta bahwa binatang hidup bisa bergerak sendiri, bagi kebanyakan orang Yunani dan terutama bagi Aristoteles, kenyataan khas ini mengungkapkan dirinya sendiri sebagai basis bagi teori umum tentang fisika. Tetapi bagaimana dengan benda-benda langit? Mereka berbeda dengan binatang berdasarkan keteraturan gerakannya. Tetapi keteraturan gerak ini mungkin disebabkan oleh kesempurnaannya yang lebih unggul. Setiap filsuf Yunani, apapun yang kemudian ia bayangkan setelah dewasa, dalam masa kanak-kanaknya telah diajari untuk menganggap matahari dan bulan sebagai dewa-dewa. Anaxagoras diadili dengan tuduhan durhaka karena menganggap matahari dan bulan adalah benda mati. Wajar jika seorang filsuf yang tak lagi menganggap benda-benda langit itu sebagai para dewa lantas berpendapat bahwa mereka digerakkan oleh kehendak yang maha kudus, yang memiliki rasa cinta Helenis terhadap ketertiban dan kesederhanaan geometris. Jadi sumber terdalam semua gerakan adalah kehendak. Di bumi adalah kehendak manusia dan binatang yang berubah-ubah, sedangkan di langit adalah kehendak yang tak berubah dari Sang Pencipta tertinggi. Saya tidak berpendapat bahwa uraian itu sesuai bagi setiap detail dari apa yang dikemukakan Aristoteles. Yang ingin saya katakan adalah bahwa kenyataan tersebut memberikan latar belakang imajinatif baginya dan mencerminkan sesuatu yang dalam melaksanakannya, penyelidikannya hendak dibuktikan kebenarannya oleh Aristoteles. Sesudah uraian pengantar tersebut, marilah kita kaji apa yang sebetulnya ia katakan. Fisika dalam pandangan Aristoteles merupakan ilmu pengetahuan tentang apa yang oleh bangsa Yunani disebut physis atau physis, suatu istilah yang diterjemahkan menjadi alam atau nature, namun tidak mengandung arti yang sepenuhnya sepadan dengan arti yang kita berikan terhadap kata alam. Kita masih memakai istilah ilmu pengetahuan alam dan sejarah alam. Namun alam itu sendiri, meskipun merupakan istilah yang sangat taksa atau ambiguous, jarang mengandung arti seperti apa yang dimaksudkan oleh physis mengandung kaitan dengan pertumbuhan. Orang bisa mengatakan sudah merupakan sifat alami biji X untuk tumbuh menjadi pohon X. Dan dalam hal itu, orang menggunakan istilah tersebut dalam pengertian Aristotelian. Sifat alami sesuatu hal, ujar Aristoteles, adalah tujuan akhirnya, dan demi tujuan itulah sesuatu eksis. Jadi, istilah tersebut mengandung implikasi teologis sejumlah hal eksis berkat alam. Sebagian lagi berkat sebab-sebab lainnya. Binatang, tumbuhan, dan satuan-satuan jasmaniah lainnya, unsur-unsur eksis berkat alam. Mereka memiliki asas gerak yang sifatnya internal. Istilah yang diterjemahkan menjadi motion atau gerak atau movement, gerakan perkembangan, mengandung makna lebih luas daripada locomotion, perpindahan. Di samping perpindahan, istilah itu mencakup pula perubahan kualitas dan ukuran. Alam adalah sumber gerak atau diam. Sesuatu hal mengandung sifat alami jika memiliki asas internal, demikian itu. Frasa sesuai alam berlaku untuk hal-hal tersebut beserta sifat-sifat hakikinya. Berdasarkan sudut pandang inilah, istilah unnatural, tidak alami, tidak wajar, dipakai untuk mengungkapkan celaan. Alam lebih terkandung dalam forma daripada dalam materi. Sesuatu yang secara potensial merupakan daging atau tulang belum memiliki sifat alaminya sendiri, dan sesuatu lebih menjadi dirinya sendiri yang hakiki ketika telah mencapai pemenuhan seluruh sudut pandang ini, agaknya bersumber dari biologi. Biji X secara potensial adalah pohon X. Alam termasuk ke dalam golongan penyebab-penyebab yang bekerja demi sesuatu hal. Ini lantas membawa ke pembahasan mengenai pandangan bahwa alam bekerja karena keniscayaan.
Tanpa tujuan yang dalam kaitannya dengan hal itu, Aristoteles pun membahas pendapat bahwa makhluk yang paling unggulah yang mampu bertahan hidup, the survival of the fittest, dalam bentuknya seperti yang diajarkan Empedokles. Pendapat itu keliru, ujar Aristoteles, karena segala sesuatu berlangsung melalui cara yang telah pasti. Dan jika suatu rangkaian telah mencapai pemenuhan, semua langkah sebelumnya adalah demi sesuatu itu sendiri. Hal-hal tersebut alami karena melalui perkembangan terus-menerus yang bersumber dari suatu azas internal, lantas mencapai suatu pemenuhan. Seluruh konsepsi tentang alam itu, walaupun tampaknya sangat cocok untuk menjelaskan perkembangan binatang dan tumbuhan, pada kenyataannya lantas menjadi kendala besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan merupakan sumber dari banyak hal yang buruk dalam etika. Dalam segi yang terakhir itu, pengaruh buruknya bahkan masih berlangsung. Disebutkan bahwa gerak adalah pemenuhan atas apa yang secara potensial eksis. Di samping berbagai kelemahan lainnya, pandangan ini tidak sejalan dengan relativitas gerak perpindahan. Jika A bergerak secara relatif menuju B, maka B pun bergerak secara relatif menuju A. Dan tak ada artinya jika dikatakan bahwa salah satu dari keduanya bergerak, sedangkan yang lain diam. Ketika anjing menerkam tulang, menurut pemahaman awam tampak bahwa anjing bergerak, sedangkan tulang tetap diam sampai diterkam. Dan bahwa gerak itu mengandung tujuan, ialah untuk memenuhi sifat alami anjing. Namun masalahnya menjadi lain karena sudut pandang ini tidak dapat diterapkan pada benda mati, dan bahwa demi tujuan fisika ilmiah, konsepsi tentang tujuan akhir itu tak ada faedahnya. Dan demikian pula mengenai gerak macam apapun berdasarkan pengertian ilmiah yang ketat, hanya mungkin diperlukan sebagai sesuatu yang relatif. Aristoteles menolak pandangan tentang ruang kosong seperti yang dikemukakan oleh Leucippus dan Demokritus. Dari sini ia beralih menuju pembahasan yang agak menarik mengenai waktu. Mungkin pernah dikemukakan, ujarnya, bahwa waktu tidaklah eksis, sebab waktu terdiri dari masa silam dan masa depan, di mana yang satu tidak lagi eksis sedangkan yang lain belum eksis. Tetapi pandangan demikian ini ia sanggah. Menurut Aristoteles, waktu adalah gerak yang memakai hitungan. Tidak jelas mengapa ia berpendapat bahwa hitungan ini penting. Selanjutnya ia katakan, wajar jika kita bertanya apakah waktu bisa eksis tanpa jiwa, sebab tak mungkin ada sesuatu pun yang bisa dihitung jika tak ada seorang yang menghitung. Sementara waktu mencakup hitungan. Tampak bahwa Aristoteles membayangkan waktu sebagai banyaknya jam, hari, atau tahun. Ia menambahkan sebagian hal bersifat abadi, dalam arti tidak berada dalam waktu. Barangkali Aristoteles membayangkan hal-hal demikian itu sebagai angka-angka. Gerak senantiasa telah ada dan senantiasa akan ada, sebab mustahil ada waktu tanpa adanya gerak, dan kecuali Plato, semua sepakat bahwa waktu tidak diciptakan. Dalam hal ini, orang-orang Kristen pengikut Aristoteles wajib untuk tidak setuju karena kitab Injil menyebutkan bahwa alam semesta memiliki awal. Buku Peshic ditutup dengan argumen tentang penggerak yang tak bergerak, yang kita anggap memiliki kaitan dengan buku Metaphysics. Terdapat satu penggerak yang tak bergerak, yang secara langsung menyebabkan terjadinya gerak sirkular. Gerak sirkular ini merupakan jenis gerak yang utama dan satu-satunya jenis yang bisa berlangsung terus-menerus dan kekal. Penggerak pertama itu tak memiliki bagian-bagian atau besaran dan berada di sekeliling dunia. Setelah sampai pada kesimpulan ini, marilah kita melanglang ke langit. Risalah berjudul On the Heavens memaparkan teori yang mudah dan sederhana. Segala sesuatu di bawah bulan tunduk pada kebangkitan dan keruntuhan.
Sedangkan dari bulan ke atas, segala sesuatu tidak dibangkitkan dan tidak teruntuhkan. Bumi yang berbentuk bulat berada di pusat alam semesta. Di dalam lingkungan sublunar, segala sesuatu tersusun dari 4 unsur. Ialah tanah, air, udara, dan api. Namun masih ada unsur kelima yang menyusun benda-benda langit. Gerakan alami unsur-unsur di bumi adalah lurus, namun gerakan unsur kelima adalah sirkular. Langit berbentuk bulat sempurna dan bagiannya lebih atas lebih suci daripada bagiannya lebih bawah. Bintang-bintang dan planet tidak tersusun dari api, melainkan dari unsur kelima. Gerakan semua bersumber dari gerakan bola di mana mereka melekat. Semua uraian ini muncul dalam bentuk syair di dalam karya Dante Paradiso. 4 unsur yang berada di bumi tidaklah kekal, namun satu sama lain saling menciptakan. Api sepenuhnya ringan dalam pengertian bahwa gerak alaminya adalah ke atas, tanah sepenuhnya barat, udara relatif ringan dan air relatif berat. Teori ini menimbulkan banyak kesulitan di abad-abad kemudian. Komet yang dianggap bisa hancur harus digolongkan ke dalam lingkungan sublunar, namun pada abad ke-17 ditemukan bahwa komet menggambarkan orbit-orbit di sekeliling matahari dan jarang sekali berada di dekat bumi seperti bulan, karena gerak alami benda-benda bumi adalah lurus. Lantas diyakini bahwa peluru yang ditembakkan secara horizontal akan bergerak horizontal semakin sekian waktu. Kemudian tiba-tiba jatuh secara vertikal. Penemuan Galileo bahwa peluru bergerak dalam bentuk parabola mengguncangkan rekan-rekannya yang menganut pandangan Aristoteles. Kopernikus, Kepler, dan Galileo harus menyerang Aristoteles maupun kitab Injil untuk mengukuhkan pandangan bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta, melainkan berotasi sekali setiap hari dan bergerak mengelilingi matahari sekali setiap tahun. Untuk mengemukakan persoalannya secara lebih menyeluruh, fisika Aristoteles tidak sejalan dengan hukum gerak pertama dari Newton yang pada mulanya diutarakan oleh Galileo. Hukum ini menyatakan bahwa setiap benda jika dibiarkan sendiri dan jika telah bergerak akan terus bergerak dalam garis lurus dengan kecepatan seragam. Dengan demikian diperlukan penyebab dari luar bukan untuk menimbulkan gerak melainkan untuk menimbulkan perubahan gerak, baik dalam hal kecepatannya maupun arahnya. Gerak sirkular yang oleh Aristoteles disangka merupakan gerak alami benda-benda langit sesungguhnya mengandung perubahan arah gerakan terus-menerus dan karenanya memerlukan suatu kekuatan yang arahnya menuju pusat lingkaran seperti pada hukum gravitasi Newton. Walhasil, pandangan bahwa benda-benda langit bersifat kekal dan tak terhancurkan sudah harus ditinggalkan matahari dan bintang-bintang berusia panjang, namun tidak kekal. Mereka tercipta dari nebula dan pada akhirnya mereka akan meledak atau mati karena dingin. Tak satu pun dalam dunia indrawi ini yang luput dari perubahan dan kerusakan keyakinan Aristotelian terhadap pandangan yang sebaliknya. Walaupun diterima oleh kalangan Kristen abad pertengahan, merupakan produk dari kepercayaan kaum pagan yang menyembah matahari, bulan, dan planet-planet.